Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, pada video kali ini kami akan melanjutkan pembahasan mengenai perancangan sistem informasi pemesanan tiket travel online. Pada pertemuan sebelumnya, kami telah mempresentasikan use case diagram yang menjelaskan aktor serta fungsi-fungsi utama yang terdapat pada sistem. Selanjutnya, pada video ini kami akan menjelaskan tahapan perancangan sistem yang meliputi activity diagram, class diagram, sequence diagram, serta prototipe tampilan sistem. Melalui semua penjelasan tersebut, kami akan menunjukkan bagaimana alur proses dalam sistem berjalan, hubungan antar kelas, interaksi antar objek pada setiap proses, serta gambaran antar muka yang dirancang agar sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Baik, selamat menyaksikan. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perancangan sistem informasi pemesanan tiket travel online. Nah, baik, di sini selanjutnya kami akan menjelaskan activity diagram login. Activity diagram ini menggambarkan alur proses saat pengguna melakukan login ke dalam sistem pemesanan tiket travel online. Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman login. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman login yang berisi form untuk memasukkan email atau username beserta password. Selanjutnya, pengguna mengisi data login dan menekan tombol login setelah tombol login ditekan. Sistem akan melanjutkan validasi data untuk memastikan seluruh data telah diisi. Apabila terdapat data yang kosong, maka sistem akan menampilkan pesan error, yaitu data harus diisi lengkap, sehingga pengguna diminta melengkapi data terlebih dahulu. Jika seluruh data telah lengkap, sistem akan mencocokkan data pengguna dengan database. Apabila akun tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan akun tidak ditemukan. Namun, jika akun ditemukan, sistem akan melakukan pengecekan terhadap password yang dimasukkan. Jika passwordnya tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan password salah. Sedangkan apabila email atau username dan password sudah benar, sistem akan mengautentikasi pengguna dan mengarahkan pengguna ke halaman utama atau dashboard. Selain itu, pada halaman login juga tersedia fitur lupa password. Jika pengguna memilih fitur tersebut, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman reset password untuk melakukan penggantian kata sandi. Nah, selanjutnya adalah activity diagram registrasi. Diagram ini menjelaskan proses ketika pengguna membuat akun baru pada sistem pemesanan tiket travel online. Proses diawali ketika pengguna membuka halaman registrasi. Kemudian sistem akan menampilkan form registrasi yang harus diisi. Pengguna kemudian mengisi data yang dibutuhkan seperti nama, email, password, dan nomor telepon, lalu menekan tombol registrasi. Setelah itu, sistem akan melakukan validasi data untuk memastikan semua data telah diisi dengan lengkap. Apabila masih ada data yang kosong, sistem akan menampilkan pesan data harus diisi lengkap, sehingga pengguna harus melengkapi data tersebut sebelum melanjutkan proses registrasi. Jika seluruh data sudah lengkap, sistem akan memeriksa apakah alamat email yang digunakan sudah terdaftar atau belum. Apabila email sudah terdaftar, sistem akan menampilkan pesan email sudah terdaftar, sehingga pengguna diminta menggunakan email lain atau melakukan login. Sebaliknya, jika email belum terdaftar, sistem akan menyimpan data pengguna ke dalam database. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa registrasi berhasil. Kemudian, secara otomatis mengarahkan pengguna ke halaman login, agar pengguna dapat masuk menggunakan akun yang baru dibuat.
Baik, untuk activity diagram selanjutnya itu ada proses pencetakan etiket. Dimulai dari si pelanggan. Sini pelanggan membuka menu tiket saya. Selanjutnya, sistem akan menampilkan daftar tiket. Untuk selanjutnya, pelanggan itu dapat memilih tiket. Selanjutnya, sistem itu akan menampilkan detail etiketnya. Untuk selanjutnya, sistem akan melakukan pengecekan atau decision. Pengecekannya itu adalah apakah pembayaran dari tiketnya itu sudah dibayar atau sudah lunas. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan tiket belum dapat diunduh atau belum dapat dicetak. Apabila pengecekan itu pembayarannya sudah lunas dan pengecekannya itu iya, maka si pengguna atau si pelanggan itu dapat mengunduh atau mencetak etiket tersebut. Selanjutnya, sistem akan mengenerate file PDF. Selanjutnya, sistem akan menampilkan file dari etiket tersebut. Kemudian si pengguna dapat menyimpan atau mencetak etiket tersebut. Dan kemudian selesai atau endpoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Sufwan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan activity diagram kelola data pada sistem informasi pemesanan tiket travel online. Activity diagram langsung saja proses dimulai dari simbol start atau mulai. Pada tahap ini admin membuka menu kelola tiket. Setelah itu sistem akan menampilkan daftar tiket yang tersedia sehingga admin dapat melihat data yang sudah ada. Selanjutnya admin memilih aksi, yaitu menambah, mengubah, atau menghapus data tiket sesuai kebutuhan. Setelah memilih aksi, admin mengisi atau mengubah data tiket, misalnya jadwal keberangkatan, tujuan, harga tiket, atau informasi lainnya. Kemudian sistem melakukan validasi data untuk memastikan semua data yang dapat dimasukkan sudah benar dan lengkap. Pada bagian data valid, terdapat percabangan keputusan. Jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error, kemudian data diminta memperbaiki data yang salah. Jika data valid, sistem akan menyimpan perubahan ke database. Setelah data berhasil disimpan, sistem menampilkan pesan berhasil sebagai tanda bahwa proses pengelolaan data telah selesai. Selanjutnya, alur berakhir pada simbol N atau selesai. Terima kasih. Kelas diagram ini terdapat 7 kelas, yaitu user, customer, admin, jadwal travel, pemesanan, pembayaran, dan etiket. Masing-masing kelas memiliki atribut, metode, serta hubungan yang menggambarkan struktur sistem pemesanan tiket travel. Kelas pertama adalah user, yang merupakan superkelas atau kelas induk. Kelas ini menyimpan data umum yang dimiliki oleh semua pengguna sistem, seperti user ID, nama, email, password, dan nomor telepon. Selain itu, kelas user memiliki metode registrasi, login, dan logout yang digunakan untuk proses autentikasi pengguna. Kelas customer merupakan turunan dari user. Kelas ini digunakan untuk merepresentasikan pelanggan yang menggunakan sistem. Customer memiliki metode pesan tiket, bayar pesanan, dan unduh tiket yang menggambarkan aktivitas utama pelanggan dalam melakukan pemesanan tiket. Kelas admin juga merupakan turunan dari user. Perbedaannya, admin memiliki hak akses untuk mengelola data pada sistem. Metode yang dimiliki yaitu kelola data, tambah jadwal, ubah jadwal, dan hapus jadwal, sehingga admin dapat mengelola jadwal perjalanan yang tersedia. Kelas jadwal travel berfungsi menyimpan informasi mengenai jadwal perjalanan seperti tanggal keberangkatan, waktu keberangkatan, tujuan, kendaraan, kuota yang tersedia, dan harga tiket. Kelas ini juga memiliki metode cek ketersediaan untuk memeriksa kuota dan update kuota untuk memperbarui jumlah kursi yang tersedia. Kelas pemesanan digunakan untuk menyimpan informasi, transaksi, pemesanan yang dilakukan oleh customer. Atributnya meliputi tanggal pemesanan, jumlah tiket, total harga, dan status pemesanan. Metode hitung total digunakan untuk menghitung total pembayaran,
sedangkan konfirmasi pemesanan digunakan untuk mengonfirmasi pesanan. Kelas pembayaran menyimpan data yang berkaitan dengan proses pembayaran seperti metode pembayaran, tanggal pembayaran, status pembayaran, dan bukti pembayaran. Metode verifikasi pembayaran digunakan untuk memverifikasi pembayaran, sedangkan konfirmasi pembayaran digunakan untuk mengonfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil. Kelas terakhir adalah etiket, yang digunakan untuk menyimpan data tiket elektronik yang diterima customer setelah pembayaran berhasil. Kelas ini memiliki atribut seperti kode tiket, file PDF, dan tanggal cetak. Metode generate etiket digunakan untuk membuat etiket, sedangkan unduh digunakan agar customer dapat mengunduh etiket tersebut. Jadi, setiap kelas pada diagram ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, mulai dari mengelola data pengguna, jadwal perjalanan, proses pemesanan, pembayaran, hingga menghasilkan etiket. Seluruh kelas tersebut saling berhubungan sehingga membentuk sistem pemesanan tiket travel yang utuh. Kelas diagram ini terdapat beberapa jenis relasi, yaitu inheritance, association, dan composition. Relasi-relasi ini menunjukkan hubungan antar kelas dalam sistem pemesanan tiket travel. Relasi pertama adalah inheritance atau pewarisan. Pada diagram ini, kelas customer dan admin merupakan turunan dari kelas user. Artinya, customer dan admin mewarisi atribut serta metode yang dimiliki user seperti nama, email, password, dan login. Dengan inheritance, atribut yang sama tidak perlu ditulis berulang sehingga kelas diagram menjadi lebih efisien. Relasi berikutnya adalah association antara customer dan pemesanan. Kardinalitasnya adalah 1 ke 0, yang berarti satu customer dapat memiliki 0 atau lebih data pemesanan. Sebaliknya, setiap data pemesanan hanya dimiliki oleh satu customer. Relasi association juga terdapat antara pemesanan dan jadwal travel. Setiap pemesanan hanya memilih satu jadwal perjalanan, sedangkan satu jadwal perjalanan dapat dipilih oleh banyak pemesanan. Oleh karena itu, kardinalitasnya adalah banyak ke 1. Relasi antara admin dan jadwal travel menunjukkan bahwa satu admin dapat mengelola banyak jadwal perjalanan seperti menambah, mengubah, maupun menghapus jadwal. Namun, setiap jadwal dikelola oleh satu admin. Relasi ini menggunakan composition yang ditandai dengan diamond hitam. Composition berarti pembayaran bergantung pada pemesanan. Jadi, jika data pemesanan dihapus, maka data pembayaran yang terkait juga ikut terhapus, karena tidak dapat berdiri sendiri. Relasi composition juga digunakan antara pemesanan dan etiket. Hal ini karena etiket hanya dapat dibuat setelah terdapat data pemesanan yang valid. Jika data pemesanan dihapus, maka etiket yang terkait juga akan ikut terhapus. Jadi, relasi-relasi pada kelas diagram ini menunjukkan bagaimana kelas saling berhubungan dalam proses pemesanan tiket travel, mulai dari pengguna melakukan pemesanan, pembayaran, hingga sistem menghasilkan etiket. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar aktor, sistem, dan database berdasarkan waktu dalam setiap use case. Pada sistem pemesanan tiket travel ini, saya membuat 3 sequence diagram, yaitu registrasi, login, dan kelola data. Sequence diagram registrasi menjelaskan alur ketika customer membuat akun baru pada sistem. Proses dimulai saat customer membuka halaman registrasi, kemudian sistem menampilkan form registrasi. Setelah customer mengisi data dan menekan tombol daftar, sistem melakukan validasi data serta memeriksa apakah email sudah terdaftar di database. Jika data valid dan belum terdaftar, sistemnya akan menyimpan data customer ke database. Kemudian, menampilkan notifikasi bahwa registrasi berhasil. Sequence diagram login menggambarkan proses autentikasi pengguna. Customer atau admin membuka halaman login, kemudian memasukkan email dan password. Setelah tombol login ditekan, sistem melakukan validasi data dan mencocokkannya dengan data yang tersimpan di database. Apabila data sesuai, sistem mengautentikasi pengguna dan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai dengan hak aksesnya. Sequence diagram kelola data menggambarkan proses yang dilakukan oleh admin dalam mengelola data jadwal perjalanan. Admin membuka menu kelola data, kemudian sistem menampilkan data yang tersedia.
Selanjutnya, admin dapat memilih aksi tambah, ubah, atau hapus data. Setelah admin menyimpan perubahan, sistem melakukan validasi, memperbarui data di database, kemudian menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil. Jadi ketiga sequence diagram ini menunjukkan urutan proses pada sistem pemesanan tiket travel, mulai dari registrasi pengguna, proses login, hingga pengelolaan data oleh admin. Diagram ini membantu menjelaskan bagaimana setiap aktor berinteraksi dengan sistem dan database secara berurutan dalam setiap use case. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sequence diagram pemesanan tiket. Nah, sequence diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna, aplikasi web atau mobile, sistem, database, dan layanan travel selama proses pemesanan tiket berlangsung. Proses dimulai ketika pengguna mencari rute perjalanan dan memilih tanggal keberangkatan melalui aplikasi. Selanjutnya, aplikasi mengirimkan permintaan pencarian kepada sistem. Sistem kemudian mengambil data jadwal perjalanan dari database. Setelah data berhasil diperoleh, sistem mengirimkan informasi tersebut kembali ke aplikasi sehingga jadwal perjalanan dapat ditampilkan kepada pengguna. Setelah melihat daftar jadwal yang tersedia, pengguna memilih jadwal keberangkatan beserta kursi yang diinginkan. Data pemesanan tersebut kemudian dikirimkan dari aplikasi ke sistem. Selanjutnya, sistem melakukan pengecekan ketersediaan kursi pada database. Jika kursi masih tersedia, sistem akan menyimpan data pemesanan dengan status menunggu pembayaran. Database kemudian memberikan respons bahwa proses penyimpanan berhasil. Setelah itu, sistem mengirimkan detail pemesanan ke aplikasi sehingga pengguna dapat melakukan konfirmasi terhadap pemesanan yang telah dibuat. Sebagai proses tambahan, sistem juga dapat mengirimkan notifikasi pemesanan baru kepada layanan travel agar pihak travel mengetahui adanya pesanan yang masuk. Selanjutnya adalah sequence diagram pembayaran. Diagram ini menjelaskan proses pembayaran setelah pengguna berhasil melakukan pemesanan tiket. Proses dimulai ketika pengguna memilih metode pembayaran melalui aplikasi. Setelah itu, aplikasi mengirimkan permintaan pembayaran kepada sistem. Sistem kemudian meneruskan permintaan tersebut ke payment gateway untuk memproses transaksi. Payment gateway akan mengembalikan instruksi pembayaran atau halaman checkout, kemudian sistem menampilkannya kepada pengguna melalui aplikasi. Selanjutnya, pengguna melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang diberikan. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, payment gateway akan mengirimkan notifikasi pembayaran kepada sistem. Sistem kemudian melakukan verifikasi status pembayaran dengan payment gateway. Apabila pembayaran telah berhasil, payment gateway akan mengirimkan status lunas. Selanjutnya, informasi tersebut diteruskan kepada layanan travel agar status pembayaran pada sistem travel juga diperbarui. Setelah layanan travel mengonfirmasi bahwa pembaruan berhasil dilakukan, sistem akan menampilkan konfirmasi pembayaran pada aplikasi. Terakhir, aplikasi menampilkan informasi kepada pengguna bahwa pembayaran telah berhasil, sehingga proses pembayaran pun selesai. Nah, sequence diagram terakhir adalah sequence diagram cetak etiket. Diagram ini menjelaskan proses ketika pengguna ingin melihat dan mengunduh etiket setelah pembayaran berhasil dilakukan. Proses dimulai ketika pengguna membuka menu etiket saya pada aplikasi. Aplikasi kemudian mengirimkan permintaan data etiket kepada sistem. Selanjutnya, sistem mengambil data pemesanan dan data pembayaran dari database. Setelah data berhasil diperoleh, database mengirimkan informasi tersebut kepada sistem. Kemudian, sistem mengirimkan data etiket ke aplikasi sehingga etiket dapat ditampilkan kepada pengguna. Apabila pengguna ingin menyimpan etiket, pengguna dapat memilih tombol cetak atau unduh. Aplikasi kemudian meminta sistem untuk menghasilkan file etiket dalam format PDF. Setelah proses pembuatan selesai, sistem mengirimkan file PDF tersebut ke aplikasi. Terakhir, aplikasi menyediakan file tersebut sehingga pengguna dapat mengunduh maupun mencetak etiket sebagai bukti perjalanan. Pada kesempatan yang kali ini, saya akan menjelaskan prototipe aplikasi pemesanan tiket bus menggunakan Figma untuk menggambarkan alur pengguna aplikasi dari proses registrasi hingga pengguna berhasil mendapatkan tiket. Nah, di sini yang pertama itu ada
halaman registrasi yang dimana halaman ini ketika pengguna belum memiliki akun, pengguna diminta mengisi beberapa data, yaitu ada nama, ada alamat email, nomor telepon, dan password. Ketika sudah memenuhi syaratnya, pengguna akan membuat akun. Nah, pada halaman selanjutnya yaitu ini halaman login. Di halamannya pengguna memasuki alamat email dan juga password. Nah, ketika sudah memasukkan alamat email yang tadi, maka klik login, lalu akan tampil ke halaman dashboard. Pada dashboard ini terdapat informasi penting seperti jumlah pemesanan, ya, dan yang lain-lain di sini. Nah, pada bagian ini terdapat berbagai manfaat pengguna, sedangkan pada sisi kiri di sini ada menu navigasi seperti dashboard, pemesanan tiket, pembayaran tiket, pesanan saya, profil, dan lookout. Nah, pengguna akan diarahkan ke pemesanan tiket atau pesanan tiket. Di sini pengguna akan memesan tiket terlebih dahulu. Nah, setelah misalnya memesan tiket, lalu ke pembayaran tiket. Nah, misalnya di sini sudah memilih satu tiket ya, lalu klik confirm payment. Nah, di sini akan diarahkan ke halaman pesanan saya. Nah, ketika sudah di halaman ini, bisa melihat tiket ya dengan klik ini. Nah, tiket yang tadi bisa dicetak menggunakan cetak tiket, sehingga pemesanan tiket telah berhasil dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya di sini juga ada fitur login, profil. Nah, di sini menampilkan data si pengguna tadi yang telah melakukan login. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.